hope you're healthy. Apakah kalian baik-baik aja? Masih sehat kan? Sehat. Sehat. Oke. Mantap. Ya guys, meskipun kita sekarang lagi virtual dan kita mau mengadakan chapel, kita bisa di sini mengadakan chapel itu semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan ya. Jadi kita ada special guest hari ini. Siapa tuh? Siapa? The one and only. Kita panggil lu. Belum dipanggil. Dipanggil. Aku special guest. Oke. Oke, jadi daripada kalian guyon-guyon terus, kalian nggak fokus, mending buat di hari terakhir, hari Jumat ini kita menyembah Tuhan gitu kan. Gimana? Kita berikan waktu kita yang singkat ini untuk fokus kita menyembah Tuhan. Kita dengarkan firman-Nya supaya kita ya jadi lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari kita. Gimana? Amin. Siap Ya? Siap. Oke, Siap. sip. Oke Mari guys. kita mulai chapel kita hari ini. Jangan tidur, selamat memperhatikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami akan memulai chapel. Kiranya Engkau bisa bantu kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Who am I as the Lord of all the earth? Who cares to know my name? Who cares to feel my hurt?
takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi Shalom, selamat berjumpa lagi di Chapel SMA. Yang kali ini kita bertemunya melalui daring ya. Sebelum kita sama-sama merenungkan pesan Tuhan, kita berdoa lebih dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam semua kami Tuhan, Engkau sedang berkarya, melakukan segala rencana dan kehendak-Mu. Tolong Tuhan supaya kami boleh melihat bagian kami di dalam seluruh karya ciptaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pernah nggak anak-anak SMA yang sekarang sedang menyaksikan chapel hari ini merasa bahwa hidup kalian itu kurang begitu berharga, kurang asik, kurang sip, kayak nggak penting? Pasti pernah ya. Waktu saya seumur kalian, teacher juga pernah merasa begitu buruk. Karena saya selalu mencoba melihat diri saya berbanding dengan kakak-kakak. Kakak-kakak saya tuh tinggi-tinggi. Kalau kalian kenal anak-anak tertinggi di SMA Karis, itu kakak laki-laki saya segitu. Kakak perempuan saya juga tinggi banget. Nah, sampai di saya nggak ada segitu. Jadi ada banyak hal yang membuat saya juga merasa, kenapa kok saya berbeda? Kenapa kok saya tidak seperti itu? Belum lagi kalau berpikir akademis ya, kakak saya juara 1 melulu, saya tidak. Kalian pasti juga familiar sama buku ini. Cerita yang ditulis oleh Hans Christian Andersen ini memudahkan satu perenungan untuk anak-anak mengenai bagaimana banyak sekali orang itu yang merasa nggak berharga. The Story of Ugly Duckling ini ceritanya kan tentang bebek kecil yang jelek gitu ya, yang dia merasa dirinya jelek. Dia merasa sedih dengan kondisinya itu. Dia merasa buruk, merasa nggak berharga. Kalau di bukunya itu sering ditunjukkan dia renangnya di belakang-belakang begitu ya. Nggak pernah ada di posisi depan. Dia merasa tidak berbakat. Dan juga merasa nggak pinter. Akhirnya si Duckling ini sedih gitu ya, dia meratapi dirinya, kenapa aku jelek, kenapa aku begini. Kalau yang familiar sama kisah ini, kalian pasti tahu tuh ujungnya gimana, karena ini cerita anak-anak yang terkenal. Dia akhirnya berubah menjadi swan yang bagus, angsa yang cantik, angsa yang bagus. Nah, pesan moralnya sebenarnya sederhana kalau dari bukunya Hans Christian Andersen ini.
bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu baik adanya. Hanya saja kita ini perlu belajar untuk sabar dengan proses. Semuanya butuh waktu, enggak langsung bagus, semuanya harus bagus sekarang, bagus terus, enggak. Ada proses yang dibutuhkan untuk kita melihat satu hasil yang besar. Harus sabar sama diri sendiri dan juga sabar dengan orang lain. Ini cerita anak-anak. Karena saya sedang berbicara dengan anak SMA, ya teacher ingin mengajak merenungkan sesuatu yang lebih dari sekedar the book of ugly duckling ya. Nah, ini sekarang kita menuju ke Alkitab sebagai landasan kita sama-sama belajar dan bertumbuh. Salah satu tokoh yang mengajar kita semua untuk setia dengan proses yang saya angkat hari ini adalah tentang Mephibosheth. Nah, yang nggak terlalu familiar dengan nama itu, ini nama seorang yang merasa nggak berharga gitu ya, padahal dia keturunan raja. Ya. Dia sebetulnya juga bukan keturunan Daud, tetapi nanti ada satu cerita dia akan bertemu dengan Raja Daud. Kisah itu ada di 2 Samuel 9, saya tidak akan membaca keseluruhannya. Teacher akan ambil saja dari ayat ke berapa nih, nggak kelihatan. Ayat yang ke-4. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi bagi yang belum pernah mendengar kisah Mephibosheth, dia ini sebetulnya adalah keturunan dari Raja Saul. Raja Saul itu punya anak namanya Yonatan. Yonatan itu punya anak lagi namanya Mephibosheth. Nah, konon waktu Mephibosheth ini masih anak-anak, masih kecil, dia jatuh sampai patah kakinya. Kemudian dia menjadi crippled gitu ya, jadi nggak bisa bagus postur jalannya. Di dalam rangkaian kisah yang panjang itu, Saul ini nantinya akan digantikan oleh seseorang yang bernama Daud. Nah, kita semua pasti tahu kalau nama Raja Daud ya, David. Daud ini bersahabat sama Yonatan. Yonatan tahu bahwa papanya nggak suka sama Daud, karena papanya cemburu. Kok Daud yang muda itu, yang kayaknya sepele itu, disorak-sorai sama orang Israel, mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu gitu kan. Lalu ya singkat cerita, Saul berusaha untuk membunuh Daud, kejar-kejaran terjadi. Yonatan ini bukannya bela bapaknya, dia membela sahabatnya. Dia berusaha supaya Daud ini tidak mati oleh panah ayahnya. Lalu ya memang akhirnya Israel ini jatuh ke dalam kekuasaan Daud, bukan jatuh ke dalam kekuasaan, tetapi Tuhan berkenan supaya Daud memimpin Israel setelah Saul. Nah, bagaimana dengan kisah Mephibosheth? Cucu seorang raja yang begitu besar, tetapi dia cacat. Jelas dong, orang di masa itu yang jadi pride-nya apa sih? Laki-laki, bangsawan. Pride-nya adalah kemampuan berperang yang begitu tinggi. Dan Mephibosheth sama sekali enggak. Jadi yang dia lakukan adalah dia bersembunyi. Dia bersembunyi, dia takut, apalagi kalau Daud yang jadi raja, dia adalah keturunan Saul, otomatis nanti dia dibasmi juga. Ada ketakutan di situ. Tetapi cerita itu tidak berakhir demikian. Justru seorang Daud datang untuk merangkul Mephibosheth. Nah, kenapa kok Daud bisa seperti itu? Kenapa kok dia memaafkan cucu orang yang mengejar-ngejar dia? Memang ini kalau dilihat seperti kisah sejarah begitu, perang gitu ya. Tetapi yang mau kita pelajari hari ini apa sih? Orang yang pernah merasa tidak berharga, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia dianggap berharga, dia akan mampu untuk menghargai orang yang lain. Daud ini juga bukan orang yang langsung dianggap sebagai raja perkasa, tampan, berwibawa, enggak juga. Dia pernah mengalami disepelekan. Nah, saya akan bacakan dari 1 Samuel 16 ayat 13. Ini konteksnya ketika Samuel mendapat mandat dari Tuhan untuk mencari orang yang bisa menggantikan Saul memimpin bangsa Israel. Semua berpikir yang akan memimpin Israel itu pasti orang yang seperti Saul, yang gagah, yang
wow gitu ya. Tetapi Daud ternyata menjadi yang dipilih. Pada saat itu dia masih begitu muda. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Siapa sih Daud? Dia hanya anak bungsu yang tidak punya kapasitas seperti yang dibayangkan orang lain, tetapi Tuhan memilih dia. Ada kualitas di dalam hati yang membuat Tuhan itu memilih orang-orang tertentu. Nah, dari sini teacher mau tanya sama kalian. Kita ini sekolah, oke, kita pingin pintar, kita pingin punya ilmu pengetahuan, kita pingin mengikuti tren seperti tahun yang kita hidupi. Tetapi apakah semuanya itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan? Seringkali sebagai anak muda terutama ya, kita ini sibuk dengan standar-standar yang ada di sekeliling kita. Yang dianggap keren sama teman-teman itu, wah yang followersnya banyak, yang, aduh ini karena pandemi ya, yang kalau di lapangan basket atau lapangan futsal itu yang neriakin banyak gitu ya, namanya disebut sama cewek-cewek, satu gym teriak nama dia, maka dia adalah yang the best. Iya, ya bisa saja seperti itu. Tetapi hidup kita tidak berakhir di SMA, anak-anak. Hidup kita ini panjang. Dan sebetulnya apa yang menjadi bermakna di mata Tuhan itu tidak sekedar apa yang terjadi di lapangan basket, lapangan futsal, atau bahkan di kelas ketika kamu menjadi yang terbaik di subjek-subjek tertentu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kondisimu masih seperti Daud yang muda, masih seperti ugly duckling tadi ya, yang masih memang ugly, be patient with that. Siapa sih yang yakin wajahmu seperti ini terus sampai kamu nanti umur 20? Tidak. Nah, teacher mau cerita nih sedikit. Kamu boleh cek lagi di video yang tayang waktu orientation day hari terakhir. Di situ ada sesi alumni kan ya. Nah, ada satu foto yang saya masukkan di situ, foto seorang alumni waktu dia SD dan waktu dia SMA. Duduknya sama teacher Danang, foto di spot yang sama. Apakah seseorang itu sama terus? Tidak. Itu baru penampilan fisik, kita tuh berubah. Ada anak-anak yang waktu SMA sering digangguin teman-temannya gitu ya, karena fisiknya yang agak oversize gitu ya. Temennya gangguin dia melulu. Kamu ini bikin penuh bangku, aku mau lihat papan tulis sampai gini-gini nih gara-gara kamu lebar gitu ya. Seringkali itu membuat kecil hati seseorang. Tetapi ketika kita sabar dengan satu proses, percaya atau tidak, kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang itu berubah jauh berbeda di masa yang mendatang. Setiap kita itu punya kelebihan, setiap kita itu sedang ditempa Tuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih daripada hari ini. Nah, belajar untuk mencintai diri sendiri itu tidak gampang. Apalagi kalau setiap hari kalian berkaca, pakai HP, foto, terus diposting, terus ada respon orang tuh di situ. Mukamu, waduh, harus ada gininya, ada apanya. Kita langsung merasa bahwa aku begitu. Atau kamu melihat gambar-gambar orang lain di sosmed, kok tidak seperti aku. Nah, anak, kita sering menaruh standar diri kita itu sama seperti orang-orang yang lain. Padahal Tuhan itu menciptakan setiap kita punya ceritanya sendiri, punya kisahnya sendiri, punya prosesnya sendiri, punya tujuan-tujuan untuk dilakukan yang berbeda. Kalau sama nanti berarti Tuhan itu sama seperti pabrik aja, cuman bikin onderdil yang kembar terus semua. Enggak. Ada dari kalian yang punya bakat musik yang lebih dari yang lain. Tadi anak-anak yang menyanyi sebelum saya menyampaikan ini, ya mereka punya kemampuan bermusik yang lebih. Tapi bisa jadi ada di antara kalian yang sekarang sedang mendengarkan punya kemampuan yang juga lebih dari itu. Atau punya kemampuan olahraga, atau punya kemampuan desain, digital work, apapun. Jangan pernah merasa kecil dengan apa yang kau lihat pada saat ini di dalam dirimu. Ya.
Kalau mulai galau dengan begitu banyaknya jerawat yang bermunculan di wajah, ya itu juga fase. Namanya saja kalian lagi berubah hormonal. Ada juga yang mungkin mulai bingung karena, aduh, ini kalian kayaknya terpapar sama benda ini jauh lebih banyak daripada kalau sekolah langsung ya. Yang ada di sini ini belum tentu nyata. Apalagi dengan begitu banyaknya aplikasi yang bisa mengganti setting ini ya. Wajah bisa diubah-ubah. Jangan percaya dengan itu, jangan tertelan dengan itu. Percayalah bahwa Tuhan itu memiliki rencana pada masing-masing pribadi kita. Nah, Daud punya kemampuan untuk mengampuni karena dia sendiri sudah bertemu Tuhan secara pribadi. Dia percaya bahwa kekuatan apapun yang ada di dalam dirinya itu datangnya dari Tuhan. Dan dia diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu karena Tuhan. Apakah Daud nggak pernah salah? Oh, banyak salahnya Daud. Yang fatal juga ada. Tapi yang membedakan Daud dengan Saul adalah hatinya Daud. Ketika dia melakukan kesalahan, dia kembali kepada Tuhan dan menyesali. Saul tidak. Dia menjadi arogan di hadapan Tuhan. Nah, saya suka dengan gambar ini. Tongkat yang dipakai si Mephiboset tadi disandingkan dengan makanan yang disajikan oleh Daud. Daud itu rela duduk dengan seseorang yang tidak istimewa. Bagi orang Israel itu cacat tubuh itu does matter gitu ya. Tapi Daud mengundang Mephiboset dan seluruh keluarganya untuk makan bersama dengan raja. Kenapa? Ya karena Daud tahu bahwa kerajaannya dia itu bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan mencintai dia dan mengizinkan dia berada di Israel untuk memimpin. Sekarang bagaimana kita di sini, di sekolah Karis? Apakah kita akan berbangga sebagai anak SMA Karis, kemudian mungkin kita mengomentari sekolah lain karena nggak seperti sekolah kita? Tidak. Setiap sekolah punya kelebihannya dan kekurangannya. Begitu juga kita di sini. Kita betulkan yang masih kurang-kurang, jangan terlalu congkak dengan yang sudah bagus-bagus. Bagaimana dengan karakter kita pribadi-pribadi, bentuk tubuh kita pribadi-pribadi? Masing-masing kalian itu juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nggak perlu ribet sama modelnya orang lain, kok nggak seperti aku. Kok dia bisa 180, aku masih 140 aja nggak naik-naik tingginya. Kok temanku bisa langsing, makannya banyak. Aku makan sudah dikit-dikit, beratku nggak turun-turun. Kenapa kita bingung dengan hal seperti itu? Dan banyak lagi nih, kok dia nggak pernah belajar nilainya bagus. Aku belajar nih sampai nggak bisa tidur, nggak bisa bangun juga. Nilaiku ya gini-gini aja. Mari kita mencoba melihat proses. Proses apa yang sedang kamu jalani bersama dengan Tuhan. Kalau prosesnya itu berat, hasilnya bagus. Nikmati itu. Di 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi anak-anak, mari kita punya hati yang bersungguh untuk mencari Tuhan. Di mana? Di dalam kehidupanmu sehari-hari. Syukuri apa yang kamu miliki sekarang, di rumahmu, di keluargamu, di sekolah ini, di kondisi pandemi ini, yang membuat kita menjadi jauh lebih canggih dari sebelumnya, dalam berusaha untuk bertemu satu dengan yang lain, meskipun berjarak. Syukurilah kehidupan ini. Syukuri proses. Berbahagialah dengan proses. Karena kamu tidak menjadi makanan instan. Ya. Yang terakhir ada satu lagu yang ditulis oleh Daud. Ini saya menyebutnya lagu karena memang sebetulnya Mazmur itu adalah lagu. Ini pujian Daud. Mazmur 139 ayat 13-17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku,
Betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Karena Daud menyadari bahwa Tuhan itu besar. Dia mempercayakan hidupnya sebagaimana bejana di tangan pembuat tembikar. Jadi mari kita percaya, Tuhan tidak sedang diam saja membentuk setiap kita, kalian dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang terus mencintai kami, yang setia kepada kami. Dalam keadaan apapun Engkau mencintai kami Tuhan, semua sama. Engkau tidak memilih siapa yang kaya, siapa yang miskin, tetapi Engkau menyelidiki hati. Bapa, ajar kami supaya kami boleh membangun hati kami menjadi hati yang lembut, hati yang tunduk, dan mau terus belajar dari-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kami mengucapkan terima kasih karena kalian mau mengikuti chapel dengan baik. Nah, sekarang kami ada pengumuman. Nah, pengumumannya itu apa aja? Yang pertama itu tentu kami mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti acara-acara OSIS yang sudah diselenggarakan seperti lomba TikTok dan juga lomba Kahoot. Nah, untuk lomba Kahoot kami akan mengumumkan pemenangnya, yaitu selamat kepada juara 3 yaitu kelas 10 teknologi 2. Yang kedua adalah juara kedua yaitu 12 bisnis, dan yang terakhir selamat kepada 11 tech sebagai juara pertama. Untuk juara pertama dan juara kedua akan mendapat hadiah berupa OVO dan class point yang nanti akan diberikan oleh OSIS. Untuk juara ketiga nanti juga akan diberikan 75 class point, dan bagi kalian yang sudah berpartisipasi dalam lomba ini akan masing-masing diberikan 25 poin. Nah, untuk lomba TikToknya gimana? Jadi nanti kalian silahkan mengikuti terus, memfollow di IG Karis SHS, karena nanti akan diumumkan di IG Karis SHS. Jadi jangan lupa follow dan ikuti terus. Oke, untuk yang terakhir, karena kita tahu pandemi ini kita harus mengadakan semua tentang virtual. Contohnya chapel ini. Nah, chapel ini akan dilanjutkan per minggunya setiap hari Jumat, dan perangkatan akan bertugas, dan angkatan yang akan bertugas itu akan segera dihubungi oleh kami dari pastoral. Ya, tapi jangan lupa izin dari orang tua kalian dulu ya. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti chapel hari ini.